Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Handa Farida Mayar dan Ibu Tisna Syafnita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Prenatal Bayi dan Batita dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan saya Jihan dengan NIM 220228087 sebagai moderator, Mutia dengan NIM 220222095 sebagai pemateri 1, Khairunisa dengan NIM 220228089 sebagai pemateri 2, dan Laura dengan NIM 220222022 sebagai pemateri 3. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu perkembangan motorik bayi. Langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia kami persilahkan. Materi kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi manusia dalam kehidupannya, yaitu proses perkembangan yang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu heredinitas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Mutia. Selanjutnya materi 2 yang akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi ketiga. Tahap-tahap tugas perkembangan bayi manusia. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks melibatkan berbagai unsur yang saling berpengaruh satu sama lain. Menurut Piaget, membagi perkembangan anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu sensorimotor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. 1. Tahap sensoris motor, yaitu pada saat lahir hingga 2 tahun. Pencapaian utamanya yaitu pembentukan konsep, keajekan objek, dan kemajuan terhadap bertahap dan perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. 2. Tahap praoperasi, yaitu pada sekitar umur 2 hingga 7 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan berpusat. 3. Operasi konkret, yaitu usia sekitar 7 hingga 11 tahun dengan pencapaian utamanya perbaikan kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. 4. Operasi formal, yaitu pada usia sekitar 11 tahun hingga dewasa. Pencapaian utamanya yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah apa yang dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. Namun, pada makalah ini, penulis akan lebih membahas mengenai tahapan sensorimotor, yaitu ketika bayi umur lahir hingga usia 2 tahun. Selama tahap ini, bayi dan anak kecil menjajaki dunia mereka dengan menggunakan indera dan kemampuan motorik mereka. Pada awalnya, semua bayi mempunyai perilaku bawaan disebut gerakan refleks. Sentuhan bibir anak yang baru lahir, dan bayi pun akan mulai menghisap letak jari Anda di telapak tangan bayi, dan bayi itu pun akan menggenggamnya. Perilaku ini dan perilaku lain adalah bawaan dan merupakan landasan yang menjadi dasar pembentukan skema pertama bayi tersebut. Bayi segera belajar menggunakan gerakan refleksi ini untuk menghasilkan pola perilaku yang lebih baik dan intensional. Pembelajaran ini pada awalnya terjadi secara kebetulan dan kemudian melalui upaya-upaya coba yang lebih intensional. Menurut Piaget, pada akhir tahap sensoris motoris, anak-anak telah beranjak dari pendekatan pemecahan masalah yang sebelumnya bersifat uji coba ke pendekatan yang lebih terencana. Untuk pertama kali, mereka dapat melambangkan objek dan peristiwa ke dalam pikiran. Sekarang muncul apa yang disebut pemikiran oleh kebanyakan di antara kita. Tanda periode sensorimotor lain adalah perkembangan pemahaman tentang keajekan objek atau objek permanence. Piaget berpendapat bahwa anak-anak harus belajar bahwa objek adalah stabil secara fisik
dan tetap ada sekalipun objek itu tidak ada di hadapan fisik anak tersebut. Ketika anak mengembangkan pemahaman tentang keajekan objek ini, mereka telah melangkah tahap ke pemikiran yang lebih maju. Begitu mereka menyadari bahwa segala sesuatu ada di luar pandangan mereka, dapat mulai menggunakan simbol untuk melambangkan benda ini ke dalam benak mereka sehingga mereka dapat memikirkannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Kairunisa. Selanjutnya materi 3 yang akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri 4 akan membacakan kaitan faktor pengembangan bayi dan tugas perkembangan bayi dalam kehidupan. Dalam studi perkembangan anak mencakup perkembangan bawah notulen dan perkembangan pengaruh lingkungan notulen, kontinuitas dan diskoinitas, serta berpengalaman awal early expressions dan pengalaman lanjutan later expressions. Beberapa tugas perkembangan yang muncul yang harus dikuasai oleh anak pada masa ini adalah belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengontrol cara buang air, belajar mengetahui jenis kelamin, menguasai stabilitas jasmani, memiliki konsep sosial dan fisik walaupun masih sederhana, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua, belajar membedakan mana yang baik dan tidak baik, serta pengembangan hati nurani. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Laura yang telah membacakan materi terakhir. Pada pembahasan kali ini, saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.